Dikatakan mobil bergerak dari titik acuan A, berpindah posisi hingga berhenti di titik Kali ini kita akan membahas perbedaan jarak dengan perpindahan serta perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Untuk materi gerak lurus, kita lihat animasi berikut. Tampak pergerakan dari sebuah mobil. Dikatakan mobil bergerak dari titik acuan A, berpindah posisi hingga berhenti di titik E. Sekarang kita lihat perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memberhentikan arah geraknya, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda serta arah geraknya. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah merupakan besaran vektor karena memperhatikan arah geraknya. Sekarang kalau kita ingin mencari jaraknya dari pergerakan mobil tadi, bergerak dari titik A sampai ke titik F, berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya? Kita bisa gambarkan dalam bentuk garis. Mobil bergerak dari titik A ke titik B, kemudian mundur hingga berhenti di titik F. Jadi kita bisa cari jaraknya. Ini ke sini dari A ke B itu 20 meter, terus dari B sampai ke F itu 100 meter. Berarti 20 tambah 100 sama dengan 120 meter. Itu kalau ditanya jarak. Sekarang kalau tanya perpindahannya, kita lihat titik awalnya di A dan titik akhirnya di F. Berarti kita tarik garis lurus antara titik awal dengan titik akhir. Inilah yang dikatakan sebagai perpindahannya. Jadi dari F ke D itu 50 meter, dari D ke A 30 meter. Jadi total perpindahannya adalah 80 meter. Sekarang kita lihat perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan adalah jarak tempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Jadi kelajuan adalah jarak tempuhnya dibagi per waktunya. Jadi dirumuskan V sama dengan S per T, sedangkan kecepatan adalah perpindahan per waktu, S per T. Rumusnya sama, cuman hanya perbedaan pada vektornya. Umumnya untuk kecepatan ada tanda vektor di atas lambang V-nya. Jadi kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Sekarang kalau ditanya kecepatan dan kelajuan, jadi kita jawab untuk kelajuan. Kelajuan dirumuskan jarak per waktu. Kita lihat jaraknya tadi 120 meter, sedangkan waktunya kita lihat dari grafiknya dari 0 sampai 50 detik. Kelajuannya didapat 2,4 meter per sekon. Kecepatannya bisa kita dapatkan nilainya, perpindahannya 80, waktunya 50. Jadi kecepatannya sama dengan 1,6 meter per sekon. Kita lihat contoh soal. Seseorang melakukan perjalanan dengan lintasan sebagai berikut. Bergerak dari titik S ke Q itu 6 km, kemudian dari Q ke R 8 km. Jika selang waktu S ke R itu 2 jam, maka yang ditanya kelajuan dan kecepatan orang tersebut adalah, jadi dari gambar diketahui S ke Q nya 6 km, Q ke R nya 8 km, waktu dari S ke Q ke R itu 2 jam. Yang ditanya kelajuan dan kecepatan. Sebelum mencari kecepatan dan kelajuan, kita cari jarak dulu. Jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Jadi 6 kilo
ditambah 8 km, totalnya sama dengan 14 km. Sedangkan perpindahannya, kita lihat titik mulanya di titik S, titik akhirnya di titik R. Kita tarik lurus. Nah, panjang S ke R inilah yang kita anggap sebagai perpindahan. Jadi perpindahannya berupa sisi miring, berarti Pitagoras. Kita cari sisi miringnya, akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat, dapatlah sama dengan ini 6 kuadrat 36, ini 8 kuadrat kan 64, hasilnya sama dengan akar dari 100 sama dengan, karena satuannya kilometer berarti ini 10 km. Nah, tadi sudah kita dapatkan jaraknya 14 km, perpindahannya 10 km. Sekarang kita cari kelajuan B sama dengan rumusnya S per T. S nya 14 km, total tempuhnya 2 jam, jadi kelajuan sama dengan 7 km per jam. Berikutnya kecepatan, V vektor sama dengan S vektor per waktu. Jadi perpindahan tadi nilainya 10 km, sedangkan waktunya 2 jam, jadi kecepatannya sama dengan 5 km per jam. Ini jawabannya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ada sebuah partikel semula berada pada titik A nya 0,0, kemudian bergerak menuju titik B nya 5,6 selama 2 detik, kemudian selama 4 detik bergerak menuju titik C min 5,12. Jika unit X dan Y nya dalam meter, yang ditanya besar perpindahan dan kecepatan partikel tersebut. Karena ini dalam titik koordinat, kita gambarkan dalam titik koordinat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Kita gambarkan ini sumbu Y negatif, ini sumbu X negatif. Nah, kita gambarkan titik A nya. Titik A nya 0,0, berarti pas di sininya, ini titik A nya 0,0. Kemudian bergerak ke titik B nya 5,6, berarti 5 nya yang X nya, 6 nya yang Y nya. Sumbu X nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke atasnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 2 detik. Kemudian selama 4 detik bergerak menuju titik C min 5,12, berarti sumbu X nya min 5, sumbu X negatif 1, 2, 3, 4, 5, Y nya 12, di C min 5,12. Sesudah dapatkan nilai A, B, dan C, kita hubungkan antar titik-titiknya, dimulai dari titik A ke B, B ke C. Sekarang untuk mencari perpindahannya, kita lihat mana titik awalnya dan mana titik akhirnya. Titik awalnya di A dan titik akhirnya di C. Untuk melihat panjang A dengan C, kita tarik garis. Panjang AC inilah yang sebagai perpindahannya. Nah, karena berupa Pitagoras, berarti kita hitung dengan rumus Pitagoras. Dari mana dapatnya? Kita gariskan lagi ini. Jadi bentuknya berupa segitiga, ini ke sini panjangnya 5, dari ini sampai ke atas panjangnya 12. Berarti kita cari perpindahannya dengan rumus Pitagoras. Akar 5 dikuadratkan plus 12 dikuadratkan. Akar dari 5 kuadrat 25, 12 dikuadratkan 144, akar dari 169 sama dengan 13 meter. Sekarang kita cari kecepatannya. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahannya 13. Waktu tempuhnya dari A ke B 2 detik, dari B ke C 4 detik, berarti total waktunya 6 detik. Kecepatannya 2,17 meter per sekon. Inilah jawaban dari pertanyaan contoh soal.
Ini soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ada sebuah partikel berada di titik A min 1,9, kemudian bergerak di titik B 0,0 selama 3 detik, kemudian selama 6 detik bergerak menuju titik C min 5,12. X dan Y nya dalam meter, hitunglah besar perpindahan dan kecepatan partikelnya. Sama dengan contoh soal yang tadi kita kejawab. Nanti kalian buat titik A, B, dan C dan hubungkan garis A, B, C, serta cari perpindahannya dan kecepatannya. Soal latihan yang kedua, seorang pelari berlari mengelilingi lintasan gor berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya 20 meter dari mulai garis start hingga kembali ke titik semula selama 30 detik. Misalnya startnya di sini, bergerak kembali ke titik semula, ke titik finishnya di sini. Nah, yang ditanya jarak tempuhnya berapa, besar perpindahannya pelari berapa, kelajuan pelari berapa, dan kecepatan pelari. Selamat mencoba.